Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita kali ini. Yang di dalam majelis ini kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang manfaat, khususnya terkait dengan ilmu akidah, ilmu keimanan, yang mana itu menjadi jaminan bagi seseorang untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang benar akidahnya, maka dia insyaallah akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada majelis kita kali ini, ya kita dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dan insyaallah mungkin kita akan mengkhatamkan pada pertemuan kali ini sebuah kitab yang sangat agung dalam masalah akidah, yaitu kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. 3 perkara yang utama yang harus dimiliki ilmunya oleh seorang muslim. Ketiga perkara tersebut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, mengenal agama kita yaitu agama Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh yang mulia Fadilatul Syekh yakni Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan di Mekah, kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, dan kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Dan tentunya setelah wafat, ya semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk menerima balasan dari semua yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Maka beliau melanjutkan di dalam kitabnya bahwasanya beliau mengatakan wa arsalallahu jami'ar rusuli, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus semua para rasul. Ya, Allah mengutus semua para rasul untuk apa? Yaitu tugas mereka adalah mubasyirina wa mundzirina. Mubasyirin, tugas mereka adalah memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberikan peringatan kepada umat manusia. Itulah tugas dari para rasul. Memberi kabar gembira dengan apa? Kabar gembira tentunya dengan surga. Untuk siapa? Untuk mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mundzirin, memberikan peringatan dari apa? Dari api neraka, yang mana itu disediakan bagi mereka yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, beribadah kepada selain Allah, maka mereka akan diancam dengan neraka. Maka para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan manusia dari hal-hal tersebut. Wad dalilu, dan yang menjadi dalil adalah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa mundzirin, yaitu para rasul yang diutus untuk memberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada lagi bagi manusia itu untuk memiliki alasan atas Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki alasan lagi untuk mendebat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul tersebut. Karena rasul telah menjelaskan kepada manusia tentang ya apa yang harusnya disampaikan dari kabar gembira dan apa yang harusnya disampaikan dari peringatan yang harus dihindari oleh manusia. Sehingga setelah manusia kemudian diberikan ya peringatan dan kabar gembira tersebut masih juga tidak mau beriman, maka nanti di hari kiamat mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk ya membantah Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 165.
Mu'alif melanjutkan wa awwalahum Nuhun alaihi salam. Yang pertama dari para rasul tersebut yaitu Rasul Nuh alaihi salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada beliau. Wa akhiruhum, dan yang menjadi terakhir dari mereka yaitu para rasul adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau itu adalah penutup para nabi. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya rasul yang pertama itu adalah Nuh. Dalilnya apa? Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh, dan yang menjadi dalil bahwasanya yang pertama kali menjadi rasul adalah Nuh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh." Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. An-Nisa 163. Inna, sesungguhnya kami auhayna, telah kami wahyukan ilaika kepadamu. Kama, sebagaimana auhayna, telah kami wahyukan ila kepada Nuh, yaitu kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'di, dan juga para nabi setelah Nabi Nuh. Nah, di sini Allah menyebutkan Nuh sebagai nabi pertama yang mendapatkan wahyu ya untuk menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga nabi-nabi yang lain adalah setelah dari Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan. Setiap umat itu Allah telah mengutus kepada mereka yaitu seorang rasul. Yang pertama tadi siapa? Min Nuh, yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam, ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka semua para rasul ini sama, yaitu ya'muruhum. Mereka para rasul itu memerintahkan umatnya bi'ibadatillahi wahdah, untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Wa yanhahum, dan mereka juga melarang umatnya an ibadati taghut, daripada menyembah kepada taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil, dan yang menjadi dalil dari perkara ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. An-Nahl 36. Walaqad, dan sungguh telah ba'atsna, kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat itu rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya rasul kepada masing-masing umat ini? Ani abudullah, hendaklah kalian itu hanya menyembah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan kalian harus menjauhi yang namanya taghut. Maka dari sini waftaradallahu ala jami'il ibad, Allah telah memfardukan, Allah telah mewajibkan kepada semua hamba al-kufra bit taghut, yaitu kafir kepada taghut. Wal imanu billah, sebagai lawannya wajib bagi setiap hamba itu adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau pun mengatakan, makna taghut, yang namanya taghut itu apa sih? Makna taghut adalah ma tazawaja bihil abdu haddahu, yaitu apa yang telah menjadikan seorang hamba itu melebihi batas kepada sesuatu. Apapun itu sesuatu itu, min ma'budin, dari sesuatu yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati. Kalau semua ini sudah sampai melampaui batas dari yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dinamakan sebagai taghut. Ya. Dalam ibadah yang boleh kita hanya ibadah kepada Allah. Kalau misalkan sampai kemudian ada yang di antara kita ibadah kepada selain Allah, maka tentu dia telah melampaui batas, dan itu adalah taghut. Atau dalam yang diikuti, ya kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kalau misalkan ada orang yang mengikuti selain dari Nabi Muhammad SAW dan menyelisihi Nabi Muhammad SAW, maka itu kemudian dia telah menjadikan apa yang diikuti itu melampaui batas dan jadilah dia sebagai ta'ud, au muto'in atau yang ditaati. Ya, kita taat kepada Rasulullah, kepada khulafaur rasyidin, kepada khulafaur rasyidin, juga kepada para Amirul Mukminin. Nah, selama mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila ada seseorang yang kemudian ditaati dalam hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia juga sebagai tauhid. Nah, jadi disitulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami tentang tauhid itu apa. Ya. Dan mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menegaskan kepada kita wat tawagid, yang namanya togut itu katsirun, mereka itu banyak sekali jumlahnya. Wa ru'usuhum khamsah, adapun yang menjadi pembesar dari para togut itu ada 5. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama iblis la'anahullah. Yang pertama adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Iya, iblis sebagai pembesar togut. Dia sudah sejak zaman dahulu kala membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan untuk masuk ke surga dan ditetapkan sebagai penghuni neraka. Akan tapi iblis kemudian bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia agar menjadi pengikut dari iblis tersebut, yaitu untuk menemani di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, iblis. Yang kedua adalah wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua yang termasuk dari tauhid ini adalah dan siapa yang saja yang disembah kemudian dia itu ridho. Ya. Pada kenyataannya kita mendapati banyak manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang menyembah kepada gunung, ada yang menyembah kepada patung, ada yang menyembah kepada laut, ada yang menyembah kepada jin. Nah, kalau jin misalkan disembah dia ridho, maka dia juga menjadi tauhid. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Yang ketiga adalah siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, maka dia juga menjadi tauhid. Seperti siapa? Misalkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, maka ini dia menjadi tauhid, ya, yang harus dijauhi. Nah, itu yang keempat. Yang ketiga, ya. Adapun yang keempat yakni wa man idda'a syai'an min ilmi al-ghaib. Yang keempat adalah orang-orang yang mengklaim dia itu memiliki ilmu dari perkara yang gaib. Entah itu ilmu di masa depan, entah itu kejadian yang tidak tampak, entah itu nanti ya tentang peristiwa yang terjadi esok hari dan sebagainya, maka semua yang mengklaim seperti itu maka dia termasuk tauhid karena ilmu yang gaib itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima yang dimaksud dengan tauhid adalah wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa saja yang berhukum dengan hukum selain daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, selain dari hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kemudian sampai ada seorang yang meyakini bahwasanya hukum Allah itu sudah tidak layak untuk masa kini, maka itu dikatakan sebagai tauhid karena dia telah melampaui batas dari apa yang boleh dilakukan. Dia menjadi tauhid dan kemudian harus dijauhi. Wa dalilu, dan yang menjadi dalil dari para tauhid ini, para pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, itu firman Allah taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Al-Baqarah 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah nampak dengan jelas, dengan terang apa itu yang lurus, apa itu yang benar daripada yang ghayy, yang menyimpang. Sudah jelas mana yang benar dan mana yang menyimpang. Ya, maka di situ tidak perlu dipaksa-paksa lagi karena
kebenaran sudah nampak jelas, demikian juga penyimpangan juga sudah jelas. Faman yakfur, dan barang siapa yang kufur bitaghut kepada taghut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang kuat, lang fisama laha, yang dia tidak akan terputus. Ya, sangat kokoh, tali kokoh yang tidak akan terputus. Ini bagi mereka yang beriman kepada Allah, yang mereka yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu samiun alim, dan Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Maka ayat inilah ya terkandung dalam ayat ini terkandung makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada taghut. Kita semua kafir kepada taghut. Illallah, ini kita tetapkan hanya Allah saja, dan dalam ayat disebutkan wa yu'min billah. Jadi ini maknanya, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kita mengingkari ya kufur kepada semua taghut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pun bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ya, perkara yang paling penting, yang paling pokok dari urusan umat ini adalah al-Islam, itu agama Islam ini. Jadi Islam menjadi perkara yang paling penting, yang paling utama. Ya, Ra's, pimpinannya, ya paling terdepan, yang paling mulia adalah al-Islam. Wa'buduhu as-shalah, dan menjadi tiang dari Islam tersebut adalah salat. Sehingga di dalam hadis yang disebutkan siapa yang meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agama. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan menjadi puncak tertinggi dari kebaikan Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya wallahu a'lam, tamat al-usul as-salasah. Wallahu a'lam, ya Allah yang Maha mengetahui. Dan kita telah selesai dari membaca kitab Al-Usul As-Salasah. 3 perkara yang menjadi dasar, yang menjadi pokok, yang harus dimiliki ilmunya oleh setiap orang muslim. Maka dari sini para pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya kita membaca kitab Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad At-Tamimi ini, sekali lagi kita hanya sebanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setelah kita memiliki ilmunya tentang masalah yang sangat penting ini, yaitu mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita itu agama Islam dengan dalil-dalilnya, juga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya ketika kita diuji dengan 3 perkara ini, yaitu tatkala kita dimasukkan ke alam kubur setelah wafat kita dan kita ditanya oleh malaikat di dalam kubur, man rabbuk, kita bisa menjawab dengan benar. Wa madinuk, kita bisa menjawab dengan benar. Ya, siapa Tuhanmu? Ya, kita mudah untuk menjawabnya. Dan apa agamamu? Maka itu juga menjadikan kita mudah untuk menjawabnya. Dan siapa orang yang diutus ini kepadamu? Maka kita pun juga akan mudah menjawabnya setelah kita memiliki ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikian para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ketetapan, keistiqomahan, ya, kekuatan di dalam mengemban dan mengamalkan sunnah yang mulia ini, ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW ini, dan yang menjadi penyelamat kita dari ancaman siksa api neraka. Akhirul kalam, ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada benar dari kekurangan dan khilafnya itu adalah dari kelemahan diri Anda sendiri. Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa sudi untuk memberikan ampunan kepada Anda yang lemah ini, dan demikian juga kepada para pemirsa sekalian. Semoga para pemirsa juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.